Wahai para umat audio sekalian, selamat datang kembali di channel Poison Store, tempat di mana kalian bisa mendapatkan informasi menarik seputar audio mobil. Jadi kemarin ada umat audio yang menanyakan kepada kita bagaimana sih sebetulnya cara kita untuk melakukan proses tuning. Jadi kita jelaskan, proses tuning itu sebetulnya kita membutuhkan alat yang namanya RTA, dan juga RTA itu harus dilengkapi dengan mikrofon. Jadi kita lihat di sebelah kanan saya ini, dia itu ada yang namanya RTA Audio Control. Jadi ini alat yang harus dimiliki oleh para installer pada zaman dulu. Jadi dengan alat ini kita bisa membaca apa yang dihasilkan oleh suara speaker dari sistem audio kalian. Jadi dengan alat ini kita juga bisa membandingkan interaksi antara suara yang keluar tadi dengan lingkungan kabin dalam kendaraan. Ini sangat membantu karena kita bisa melihat mana yang harus kita perbaiki dari struktur suara yang ada di dalam mobil kalian tersebut. Dan sekarang karena sudah zamannya DSP, kita sangat krusial sekali harus menggunakan alat yang namanya RTA. Tetapi RTA zaman sekarang itu berbeda dengan RTA zaman dulu. Ini sekarang akan kita jelaskan lebih lanjut untuk para umat audio sekalian. Jadi para umat audio sekalian, untuk melakukan tuning di dalam audio mobil kita butuh yang namanya dua perangkat. Jadi di sini sengaja kita sudah tulis dua perangkat standar untuk melakukan pengukuran suara. Meskipun tidak harus dimiliki oleh para umat audio sekalian yang memiliki sistem audio, tapi paling tidak kalian mengerti apa yang harus dimiliki oleh installer untuk mendapatkan hasil suara maksimal di dalam mobil kalian semua. Jadi yang paling pertama, kita harus memiliki yang namanya mikrofon. Jadi mikrofon dengan data kalibrasi, bukan mikrofon asal-asalan atau mikrofon buat karaoke dipakai buat pengukuran. Itu sudah tidak ada data kalibrasinya dan bukan peruntukannya juga. Untuk menangkap interaksi antara suara yang diproduksi oleh speaker dan ruangan dari kendaraan. Jadi kita ketahui bentuk ruangan itu berbeda-beda dan juga speakernya beda-beda dan konfigurasi sistem juga itu berbeda-beda. Jadi untuk menangkap itu secara lebih detail kita harus menggunakan yang namanya mikrofon pengukuran. Yang kedua adalah RTA atau Real Time Analyzer, nih seperti alat yang ini. Jadi kita harus memiliki yang namanya RTA untuk membaca dan membandingkan signal yang ditangkap oleh si mikrofon pada saat pengukuran secara real time menggunakan software pada PC. Jadi zaman sekarang nih bedanya, kalau zaman dulu kita masih menggunakan hardware fisik seperti ini, kita zaman sekarang sudah ada software-software yang bisa kita akses menggunakan laptop, di mana kita juga menghubungkan langsung si mikrofon kepada laptop tadi untuk mendapatkan hasil yang lebih murah untuk pengukuran. Jadi kalian bisa mendapatkan suara yang sangat maksimal hanya dengan menggunakan mikrofon dan software yang peruntukannya memang untuk menangkap suara optimal di dalam kendaraan para umat audio sekalian. Sekarang kita akan menjelaskan lebih lanjut mengenai betapa pentingnya kedua alat ini kepada para umat audio. Jadi di sini sudah saya tuliskan kedua alat ini sangat berguna untuk mengidentifikasi anomali akustik secara visual. Kalian bisa lihat di sini secara visual ini adalah contohnya. Hal yang sama juga bisa kalian dapatkan melalui software pada PC untuk bisa melakukan perubahan yang bisa dibandingkan dengan langsung. Jadi kita harus melihat bahwa setiap speaker itu kan memiliki fungsinya masing-masing. Kalau sistemnya itu kita aktifkan secara crossovernya. Jadi sistem two-way atau three-way itu bisa menciptakan suara yang bagus. Kalau kita memang bisa identifikasi suara yang benar keluar dari masing-masing speaker tersebut, bisa kita bentuk secara rapi dan betul. Jadi anomali ini bisa kita bandingkan. Kalau kalian itu di dalam kendaraan yang duduknya lebih dekat dengan speaker sebelah kanan, pasti suara dari speaker sebelah kanan ditangkap oleh mikrofon itu lebih kuat. Ini juga bisa kita gunakan untuk melakukan penyeimbangan. Jadi anomali-anomali ini dan berbagai macam lainnya, interaksi ruangan, itu bisa kita manfaatkan mikrofon supaya kita bisa menangkapnya dengan lebih presisi tadi. Kemudian yang kedua, meniadakan kecenderungan menebak bagian mana yang salah tanpa perlu bergantung kepada telinga yang tidak sensitif terhadap spektrum spesifik. Pada teori dasarnya, pendengaran kita itu bisa menangkap frekuensi 20 dari 20 Hz sampai 20.000 Hz atau 2 kHz. Dan kebanyakan perangkat audio juga dia itu didesain untuk mereproduksi suara sesuai dengan rentang pendengaran manusia. Tetapi
manusia itu berbeda-beda. Ada manusia yang sensitif terhadap frekuensi tinggi, ada yang tidak. Umur juga sangat mempengaruhi. Seperti umur saya ini, saya sudah tes telinga saya itu hanya bisa menangkap sampai 12.000 Hz. Manusia itu makin tua, pendengaran juga makin berkurang, dan juga mata kita makin pakai kacamata. Cuman jadi orang tua itu enak sebetulnya, jangan khawatir. Lanjut ke audionya. Ini kita menekankan pada kata menebak. Jadi kalau di dalam dunia audio mobil, kalau kita melakukan tuning, ada orang yang memiliki pengalaman itu sudah cukup tinggi jam terbangnya. Jadi dia itu bisa tahu perubahan mana yang harus dilakukan untuk bisa menghasilkan suara optimal. Alat-alat ini bisa sangat membantu untuk menghilangkan kecenderungan menebak tadi. Jadi alih-alih suaranya itu di stylenya makin tambah ngaco, kita bisa menggunakan alat-alat ini supaya kita makin tambah akurat untuk melakukan penyetalannya. Jadi para umat audio harus juga perhatikan bahwa kalau kita ingin hasilnya optimal, kita tidak boleh menebak-nebak bagaimana cara mengaturnya. Informasi berikut sebetulnya adalah merupakan informasi untuk para instalator pemula nih. Jadi kita akan menyarankan untuk para installer sekalian yang masih pemula, alat-alat apa aja yang biasanya kita gunakan untuk melakukan pengukuran suara di dalam kendaraan. Para umat audio juga kalau berminat, kalian bisa menggunakan rekomendasi ini. Yang pertama, perangkat yang disarankan untuk melakukan pengukuran suara. 1. Mikrofon dengan data kalibrasi maksudnya. Jadi si mikrofon ini, setiap produknya, dia itu kalau yang mikrofon bener itu pasti disertakan data kalibrasi, sehingga hasilnya itu flat sebetulnya. Jadi kita tidak ada kecenderungan karakter suara yang juga ditimbulkan oleh mikrofon yang tidak terkalibrasi, seperti mikrofon murah seperti ini. Ini adalah mikrofon murah yang saya beli. Memang deviasinya itu tidak banyak, cuman kalau itu dilihat secara grafik. Tetapi kalau kalian menggunakannya untuk pengukuran, hasilnya itu bisa sangat berbeda sekali karakter suaranya. Jadi pastikan kalian menggunakan mikrofon yang memiliki data kalibrasi seperti U-Mic atau Behringer, atau ada yang harganya itu mulai dari 1,6 sampai 24 juta juga ada untuk mikrofon pengukuran. Kemudian sound card dengan fungsi loopback. Oh ya, jadi kalau saya ini mikrofon yang saya pakai itu adalah mikrofon U-Mic One. Jadi dia itu adalah USB mikrofon. Jadi dia itu langsung menuju laptop menggunakan kabel USB aja, lebih simple. Tetapi kalau mikrofon seperti ini, dia itu tidak bisa digunakan untuk menangkap yang namanya time alignment. Jadi untuk menangkap time alignment, kita membutuhkan juga mikrofon yang kita bisa pakaikan menggunakan yang namanya sound card. Jadi si sound card ini digunakan untuk menangkap dan juga dibutuhkan oleh software seperti time alignment tadi. Sebelum lebih lanjut, kita lagi ke belakang. Jadi sound cardnya itu harus memiliki fungsi loopback, atau kita bisa menciptakan loopbacknya sendiri. Artinya dia itu memiliki timing yang referensinya itu ditangkap melalui jalur loopback tersebut. Ini bisa kalian cari lebih lanjut mengenai teorinya di Google atau di search engine manapun. Kenapa dia itu harus menggunakan yang namanya loopback. Jadi kalau kalian itu mau pakai sound card, jangan pakai sound card yang single channel, pakai yang 2 channel. Jadi channel yang kirinya dipakai untuk menangkap suara mikrofon, yang kanannya itu digunakan untuk loopback. Itu aja sederhananya. Jadi yang ketiga, software RTA dengan resolusi yang bisa diubah-ubah. Ya, saya itu menggunakan True RTA, RIW, atau yang belakangan itu yang paling populer adalah Smart. Jadi si software RTA ini, kalau kalian lihat di alat audio control ini, dia itu resolusinya 1/3.
Jadi dia itu 31 band. Kalau kita menggunakan software, dia itu ada yang resolusinya itu 1/6, 1/18, dan 1/24. Jadi tiangnya ini bisa sangat banyak sekali. Artinya resolusinya itu untuk menangkap celah yang bagian yang perlu diperbaikinya itu bisa sangat detail sekali. Kalian tahu, si DSP itu kan kita untuk merubah tiang frekuensinya itu sebetulnya angkanya itu bisa kita rubah 1/20.000. Frekuensi spesifik mana yang perlu diperbaiki itu bisa kita taruh di DSP tersebut. Nah, itu harus bisa dibaca oleh RTA software yang resolusinya juga 1/24. Kalau resolusinya cuma 1/3 seperti ini, itu umum sebetulnya. Jadi kalian itu sederhana kalau mau pakai yang seperti ini. Cuman kalau mau yang lebih detail lagi, kalian gunakan True RTA atau REW. Itu bisa sangat-sangat presisi sekali resolusinya. Kemudian yang keempat, software dengan fungsi generator dan capture. Jadi seperti yang saya bilang, kalau kalian itu mau menggunakan mikrofon yang harus menggunakan sound card, kita itu harus menggunakan software spesifik seperti REW, Hall Impulse, atau Open Sound Meter. Jadi kita itu biasanya bisa menangkap delay dari si speaker kiri dan kanan, waktu timing sampainya ke titik temu mikrofonnya itu bisa didapatkan secara bersamaan. Jadi ini yang sebetulnya sangat krusial kalau kalian itu ingin menciptakan panggung. Jadi yang namanya time delay itu diciptakan supaya kita bisa menyamakan waktu datangnya suara dari masing-masing speaker ke satu titik utama. Yaitu untuk di mobil di Indonesia adalah titik supir di sebelah kanan. Jadi pada saat kita duduk di posisi sweet spot tadi, kita harus bisa menciptakan suara stereo seakan-akan suara tengahnya itu ada di tengah dashboard mobil, kanan dan kirinya itu membentuk segitiga sempurna seakan-akan kita duduk di antara dua buah speaker. Jadi ini software yang memiliki fungsi capture itu harus kita gunakan untuk kita bisa mendapatkan timeline yang lebih bagus lagi. Jadi paling tidak sekarang rasanya para umat audio sudah sedikit lebih paham mengenai mengapa kita itu harus menggunakan yang namanya mikrofon dan juga software RTA untuk untuk membaca hasil suara yang ada di dalam mobil para umat audio sekalian. Jadi dengan menggunakan alat-alat seperti ini kita bisa maksimalkan hasil settingan suaranya. Kalian itu juga harus paham bahwa levelnya installer ini beda-beda. Ada yang dia itu masih menggunakan telinga, ada dia yang sudah mulai menggunakan mikrofon tapi dengan bentuk format yang lebih sederhana, hanya artinya doang. Ada juga yang installer yang sudah menggunakan yang namanya sound card supaya dia itu bisa menangkap delay dengan lebih spesifik lagi dalam kendaraan. Jadi level dan tahapan-tahapan instalasi itu dibarengi juga dengan level dan tahapan-tahapan dari tuningnya itu sendiri. Jadi jangan kaget kalau memang nilai tuning itu juga merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan oleh para umat audio sekalian. Jadi para umat audio, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa berikan kami like. Tentu saja kalau ada pertanyaan, jangan lupa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe. Kalau kalian itu melihat rambutnya hilang, ya memang ini sudah gaya yang baru di tahun 2026 ini untuk para umat audio sekalian dari Voice on Store. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.